Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bagaimana kabar teman-teman sekalian di sini? Ya, semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan dan selalu diberi semangat untuk terus bisa menimba ilmu, menuntut ilmu di sekolah kita ini ya. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa dicukupkan, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tadi dikabulkan oleh Tuhan kita semua. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak presensi dulu ya. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kan kita membahas prinsip desain interior. Nah, untuk hari ini kita akan membahas keselamatan kesehatan kerja atau K3 ya. Oke, sebelum masuk ke materi dan sebelum Bapak jelaskan, kita dive in ke materinya, keselamatan kesehatan kerja ini. Bapak pengen kalian browsing dulu ya. Sudah nyalakan komputer masing-masing kan? Boleh berkelompok, boleh individu. Kalian browsing dulu. Apa sih jenis-jenis kesehatan kerja? Apa sih jenis-jenis K3 itu? Mungkin bisa Bapak persilahkan langsung kalian browsing. Nanti kita akan membahasnya. Oke. Jelaskan. Mungkin ada yang mau menjelaskan atau enggak, nanti saya tunjuk apa yang sudah kalian dapat di internet tadi, di browsing kalian tadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, benar banget. Keselamatan kesehatan kerja itu bagaimana cara kita adalah suatu langkah prosedur yang pasti di setiap pekerjaan itu ada ya. Entah itu yang prosedur K3 di lapangan, pekerjaan di lapangan, atau untuk TGB sendiri kan, teknik gambar bangunan sendiri kan, workspace-nya itu di indoor ya. Bisa dikatakan kita bisa bekerja di mana aja gitu, sesuai yang kita inginkan. Mungkin kalau anak TKR kan kerjanya selalu di lapangan, dan untuk K3-nya sendiri kan pasti berbeda dengan kita yang di TGB. Nah, untuk itu di sini kita itu bagaimana sih bentuk K3 sendiri dalam perangkat lunak, dalam workspace kita, di mana kita itu berhubungan dengan device atau alat elektronik tadi itu ya. Ya, benar sekali. Salah satunya itu tadi ya, posisi, bagaimana kita menjaga posisi saat kita bekerja. Bagaimana kita menaruh laptop kita, atau kita memposisikan device kita, alat elektronik atau alat yang kita pergunakan untuk kerja tadi itu kita posisikan di mana agar kita nyaman, agar kita bisa berlama-lama bekerja. Karena kan pastinya untuk teknik gambar bangunan sendiri itu pekerjaannya ya bertautnya itu dengan device itu, dengan komputer, dengan laptop kalian masing-masing, yang pasti kan akan memakan waktu berjam-jam ya teman-teman sekalian ya. Benar sekali, jarak pandang device ke mata kita, ke penglihatan kita, ke bola mata kita, yaitu harus diperhatikan juga. Selanjutnya saya kepengen kalian browsing lagi, karena di sini saya kepengen kalian itu aktif ya. Nggak melulu saya menjelaskan, karena saya rasa kalau saya menjelaskan terus-menerus itu kalian malah kurang pahamnya gitu loh. Kalian penyerapan di materinya itu sangat kurang gitu loh, saya rasa. Nah, di sini selanjutnya ini saya kepengen kalian untuk identifikasi penerapan K3 serta langkah-langkahnya gimana. Istilahnya step by stepnya gimana sih kita menerapkan K3 itu di pekerjaan kita, yang mana itu perangkat berbasis perangkat lunak dan kita bertautan secara terus-menerus dengan komputer. Itu saya kepengen tahu. Kalian browsing lagi, saya beri waktu, nanti kita bahas lagi, kita diskusikan bareng-bareng lagi. Waktunya dipersilahkan. Ya, untuk keselamatan kesehatan kerja di perangkat lunak tadi, benar dari yang Budi sebutkan tadi, yang Budi jelaskan tadi, dimana kan kita bertautan langsung dengan komputer ya teman-teman. Pastikan pengaruhnya nggak cuman hanya di mata atau tulang kita, dalam kesehatan mata dan tulang kita. Bisa jadi itu
pengaruhnya di otot kita. Bagaimana kita kalau misalkan, ya bisa dibayangkan teman-teman bayangkan gimana kalau teman-teman bekerja atau mengerjakan suatu project dengan komputer, terus teman-teman sambil tiduran. Itu kan pasti kalau kelamaan kan otot di punggung kita itu pasti kan terasa nyeri atau sebagainya ya. Nah, nggak cuman otot juga, kayak gimana sih keselamatan kesehatan kerja itu kalau kita menggunakan komputer sebagai device kita, sebagai alat pekerjaan kita. Itu usahakan teman-teman sekalian setiap 30 menit itu berdiri, regangkan seluruh otot kalian gitu. Terutama kaki kalian kan pasti menekuk selama bermenit-menit, selama berjam-jam, itu kan pasti nggak baik kan. Itu usahakan tiap 30 menit sekali itu kalian berdiri, mungkin bisa menatap ke ruangan lain atau sinar cahaya matahari seperti itu ya, untuk merefresh kembali gitu loh otot-otot, saraf-saraf di tubuh kalian. Nah, untuk itu tadi, untuk penerapannya itu tadi, sebenarnya saya ada tips sih untuk saya sendiri ketika saya mengerjakan misalkan laporan atau project menggambar sendiri, itu untuk mengkeep, untuk memprotek, untuk mengingatkan, untuk reminder saya biar 30 menit sekali itu saya berdiri, itu saya bikin reminder di laptop saya yang nanti ada notifikasinya, jadi waktunya berdiri gitu. Jadi saya ketika notifikasi itu muncul, saya langsung berdiri gitu loh. Karena kadang kita kan lupa ya, apalagi kalau di depan laptop, di depan komputer, di depan HP kita bekerja atau menggunakan device itu kita sering kelupaan gitu loh. Asik-asiknya bekerja dengan itu, asik-asiknya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, kita nggak sadar kita udah berjam-jam gitu loh di posisi itu gitu, nggak bergerak sama sekali. Nah, itu yang bahayanya untuk kesehatan, terutama kesehatan di diri kita. Nah, untuk yang selanjutnya sebenarnya ada lagi satu, itu pekerjaan kita ya. Itu tapi sebelumnya saya kepengen teman-teman sekalian browsing apa sih itu tadi keselamatan pekerjaan kita. Kok keselamatan pekerjaan kita, bukannya keselamatan kesehatannya itu tentang diri kita ya gitu. Saya kepengen teman-teman browsing dulu apa sih itu yang saya maksudkan tadi, dan misalkan nanti tetap belum ada yang menemukan atau belum ada yang paham, mungkin saya bisa menjelaskannya. Oke, saya persilahkan. Nah ya, bagaimana teman-teman, sudah ada yang dapat, sudah ada yang nemu apa sih keselamatan pekerjaan kita? Oh belum? Ya mungkin saya langsung akan jelaskan aja. Banyak gitu loh sebenarnya dari kita yang nggak sadar. Kita bekerjanya kan bertautan dengan device, dengan alat perangkat lunak ya, yang dimana itu kayak kita tuh nggak tahu pasti kapan alat kita itu bakal bisa bekerja dengan lancar terus. Itu kapan, bisa jadi besokannya device kita, alat kita yang kita gunakan untuk bekerja atau membuat project itu tadi rusak, atau ada kecelakaan dengan device itu tadi, entah jatuh atau bagaimana. Padahal besoknya itu teman-teman harus mengumpulkan assignment atau ada wawancara dengan klien gitu, yang dimana itu projectnya teman-teman udah bikin, terus paginya tiba-tiba laptop teman-teman jatuh atau bagaimana, ada kecelakaan lah ya istilahnya. Nah itu kan masuk juga gitu loh teman-teman dalam keselamatan pekerjaan, keselamatan file-file kalian, keselamatan dari karya-karya kalian yang udah kalian garap, udah kalian bikin di device kalian itu perlu sangat kita aware dengan itu gitu loh teman-teman. Jadi nggak selamanya itu keselamatan kesehatan itu tentang diri kita, keselamatan untuk file-file kita, keselamatan untuk karya-karya kita itu juga perlu diprioritaskan gitu loh. Kan nggak lucu juga ya teman-teman ketika kita udah mengkeep, udah menjaga, memprotek diri kita sebagaimana mungkin, tapi kita juga nggak aware gitu loh sama keselamatan dari pekerjaan kita itu sendiri gitu loh, file-file kita itu sendiri. Sebenarnya saya ada cerita sih, itu teman saya waktu kuliah, itu dia waktu itu skripsi dia sudah ACC semuanya, bab 1, bab 2, bab 3 sampai selesai itu udah ACC semuanya, ACC oleh dosennya. Nah, dia itu perjalanan dari kampungnya menuju tempat di mana dia kuliah ya istilahnya. Nah, waktu perjalanan itu ada kecelakaan, ada insiden gitu loh.
laptopnya itu dimaling, dijambret gitu. Padahal semua karya-karya tulisnya dia, semua file-file yang harus dia tangguhkan untuk besok bertemu dengan dosen sidang waktu itu dia, itu tuh ada di situ semua. Dan celakanya dia, kurang beruntungnya dia itu, dia nggak aware itu tadi, dia tuh nggak aware dengan keselamatan dari pekerjaan-pekerjaan dia itu tadi. Dia nggak membackup gitu loh ya. Yang mau saya tekankan di sini tuh backup ke cloud ya. Di sini saya tekankan kan itu tadi gitu loh, kita nggak tahu apa yang bisa akan terjadi, itu kita nggak tahu. Jadi kita harus prepare semuanya, nggak cuma prepare diri kita, tapi alat-alat yang kita gunakan, device yang kita gunakan, perangkat yang kita gunakan, itu kita harus pastikan semuanya secure gitu loh, aman gitu loh. Nah, untuk itu saya tekankan buat teman-teman sekalian, misalkan kalian ada project yang besar, project yang sangat istilahnya kayak yang mendesak harus dan penting untuk dikerjakan, dan apalagi besoknya itu kalian harus mengumpulkan itu. Nah, setelah kalian kerjakan itu sebisa mungkin atau seminggu sekali lah, kalian backup semua file-file kalian itu di cloud. Ada Google Drive, kan banyak platform itu kan yang sekarang udah tersedia gitu loh, dan secara gratis disediakan gitu loh di internet gitu loh, mulai dari Google Drive, Dropbox dan sebagainya. Kalau saya sendiri pakai Google Drive ya. Nah, itu sangat penting gitu loh. Banyak orang yang nggak sadar dan aware dengan keselamatan pekerjaan kita sendiri gitu. Yang mungkin itu sih yang perlu saya tekankan dari keselamatan kesehatan kerja dari pekerjaan kita itu. Apalagi kan kita di sini basisnya bekerja menggunakan device, menggunakan perangkat lunak. Berbeda dengan mungkin orang-orang yang bekerja di lapangan ya teman-teman. Mungkin dari teknik kendaraan ringan kan bekerjanya di lapangan dan bertautannya itu dengan alat-alat yang dimana itu real, yang dimana itu secara nyata. Mungkin keselamatannya, kesehatannya yang perlu diperhatikan ya, bagaimana dia tetap menjaga memakai pakaian-pakaian mungkin ya, dari topi atau sarung tangan saat dia bekerja, itu mungkin bisa diperhatikan. Untuk kita sendiri di teknik gambar bangunan, mungkin arsitektur yang bertautan dengan aplikasi perangkat lunak, itu ya itu tadi gitu loh teman-teman, bagaimana kita memposisikan diri kita saat bekerja dengan device kita, dengan perangkat kita, dan bagaimana kita mensecure semua karya-karya kita, semua project-project yang sedang kita kerjakan, kita jaga keselamatannya dan kita jaga kesehatan diri kita sendiri juga gitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin saya akan mencontohkan ya sedikit gimana sih, soalnya saya lihat kebanyakan dari teman-teman itu masih banyak yang salah gitu loh prosedur ketika menyalakan komputer yang ada di sini, yang ada di lab ini gitu loh. Padahal itu tuh sangat riskan ya, apalagi kan bertautan langsung dengan listrik gitu kan. Bisa jadi kalau nanti ada kontak arus listrik yang salah di kabel-kabelnya itu kan kita nggak tahu gitu loh. Soalnya saya lihat banyak teman-teman yang masih salah gitu loh. Nah, untuk yang pertama, teman-teman pasti udah tahu gitu loh, sebelum kita menyalakan komputer, kalian itu harus menancapkan seluruh port yang hardware kalian butuhkan. Entah misalkan kalian butuh keyboard, tancapkan semuanya dulu. Usahakan jangan menancapkan ketika device-nya sudah menyala ya. Ya, usahakan tertancap semuanya, dan baru kalian bisa memulai pekerjaan kalian dengan menyalakan komputer atau laptop kalian ya. Untuk mungkin kalau menyalakan komputer atau laptop sendiri, banyak dari teman-teman yang udah paham ya, banyak yang udah ngerti gitu. Jadi saya akan lanjut aja. Untuk yang berikutnya, di sini saya kepengen kalian ada hasil outputnya dari yang kita udah bahas tadi, yang udah Bapak jelaskan juga. Saya kepengen kalian bikin PPT, bikin PowerPoint berkelompok, terserah berapa, mungkin bangku sebelahnya atau sederetnya boleh kalian bikin, lalu kita bahas lebih dalam lagi, kita beri kesimpulan pada materi yang kita pelajari hari ini. Apa sih itu tadi K3 penerapannya dalam perangkat lunak, terutama dalam
jurusan kita sendiri, yaitu teknik gambar bangunan gitu ya. Bapak persilahkan, monggo. Oke, dari semua yang udah maju presentasi, banyak yang bagus dan banyak yang masih standar-standar aja menurut Bapak. Banyak yang masih mengulang dari apa yang kita udah dapat tadi ya. Masih belum banyak justifikasi. Masih banyak yang masih sudah banyak yang paham, Maya sekalian. Kalau Bapak lihat untuk materi ini tadi, materi kita hari ini tadi ya, jadi teman-teman, kita mungkin sampai di akhir untuk penjelasan untuk pertemuan di materi keselamatan kesehatan kerja hari ini. Ya mungkin Bapak akan memberi kesimpulan sedikit ya dari awal tadi, gimana sih, apa sih K3 itu, keselamatan kesehatan kerja itu mencakup apa aja, dan gimana prosedur yang perlu dilakukan, gimana langkah-langkah yang perlu dilakukan, terutama dalam kita sendiri ya, dalam jurusan kita sendiri, dalam pekerjaan kita sendiri yang berkaitan dan bertautan dengan device, perangkat-perangkat lunak itu tadi, komputer, laptop dan sebagainya itu tadi. Terus kita tadi juga udah berdiskusi gimana sih pentingnya itu keselamatan dari pekerjaan kita sendiri, itu yang Bapak tekankan ya tadi. Keselamatan dari pekerjaan kita sendiri itu bagaimana kita mensecure itu semua, terus bagaimana posisi tubuh kita saat kita bekerja dan menghadap laptop itu berapa senti, itu kita semua udah bahas tadi. Terus itu tadi bagaimana cara yang terakhir Bapak jelaskan tadi kan, bagaimana cara kita menghidupkan yang benar komputer. Alhamdulillahnya kalau kalian bisa menerima materi yang Bapak jelaskan tadi, kalian bisa meresapi, dan bahkan kalian, dan saya harap kalian menerapkan itu semua gitu loh, karena kan outputnya di sini kalian bakal bekerja di industri kreatif, industri yang dimana itu bertautan dan langsung dengan device kalian, perangkat kalian itu tadi ya. Mohon diperhatikan sekali itu loh, keselamatan kesehatan kerja saat kalian bekerja itu mohon diperhatikan. Nggak cuman saat nanti kalian mau bekerja ya, saat ini juga saat kalian sekolah, dan mungkin dalam partikel kecilnya atau part kecilnya itu saat kalian HP-an itu sebisa mungkin jarak kalian dengan HP kalian itu jangan terlalu dekat. Itu mungkin bisa menjadi perhatian kalian lagi ya, perhatian lebih bagi kalian. Oke. Untuk selanjutnya minggu depan saya kepengen kalian membuat tugas lagi, resume ya, resume dari apa yang semua kita udah bahas hari ini. Ditambah lagi saya kepengen kalian gak cuman menjelaskan di resume kalian itu tentang K3 di perangkat lunak sendiri, di lingkup kerja yang lain, yang entah itu di lapangan dan sebagainya, kalian kepengennya apa, monggo kalian cantumkan di situ, kalian kirim ke email Bapak untuk hari Senin ya, hari Senin kalian terakhir. Dan untuk berikutnya minggu depan ada materi baru, kita move on ke materi baru karena alhamdulillah sekarang kita udah, saya rasa progresnya dan pemahaman teman-teman untuk materi saat ini udah bagus, udah baik. Terima kasih atas perhatiannya juga, sudah mau mendengarkan Bapak berceloteh di depan ini, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, keselamatan, juga kita diberikan semangat terus untuk menuntut ilmu, untuk terus berkarya untuk diri kita sendiri dan bahkan bangsa atau negara kita. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa dipimpin berdoa ya. Yeah. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, itu tadi jangan lupa ya tugasnya, teman-teman. Tugasnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon